rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Bukti kasih sayang Allah kepada kita, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama bisa hadir menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Selepas Allah menghidupkan kembali kita dari kematian yang sementara, karena tidur adalah saudaranya mati. Yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang istiqomah disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk penghormatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhaufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menjadikan Rabb, ya Allah, menjadikan Allah sebagai Rabb kita, ya. Allah itu yang memelihara kita, menghunjam keyakinannya. Kemudian dia beristiqomah, berpegang teguh dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqamu, ya, dia istiqomah, berpegang teguh terhadap apa yang digariskan Allah dengan kuat-kuat. Maka tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya para malaikat, ya. Untuk apa? Menyeru, ya, Allah tahzanu, janganlah kalian khawatir, ya. Kita semuanya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sudah punya ketentuannya masing-masing. Rizki seseorang itu tidak pernah akan tertukar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyawa seseorang juga sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan kemudian dipendekkan atau dipanjangkan, ya. Karena sudah punya umur sendiri-sendiri. Pak Bror misalnya sudah tertulis 69 tahun, ya, misalnya. Enggak usah diotak-atik, ya. Setiap orang ada umurnya dan setiap umur ada orangnya, kan? Setiap rezeki ada orangnya, setiap orang ada rezekinya, gitu, ya. Tidak tertukar, ya. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, ini Allah yang memelihara kita. Makanya tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Mereka menyerukan kepada kita agar kita tidak cemas, tidak khawatir. Karena kecemasan dan kekhawatiran itulah sesungguhnya yang membuat orang jadi gelisah. Basamu, kan? Jadi hidup berbasis basamu itu akan menimbulkan kegelisahan. Tapi kalau kita hidup berbasis pada apa yang Allah berikan, ya, berbasis pada pemeliharaan Allah, itu sudah ada bahasan, pasti Allah akan menjaga, pasti Allah akan menolong, pasti. Nah, begitu.
Jadi yang perlu dicari justru bagaimana penjagaan Allah, bagaimana pertolongan Allah, itu yang perlu kita khawatirkan ya. Jadi yang kita minta, yang kita doa selalu adalah bagaimana Allah menolong kita. Nah itu kalau doa kita selalu begitu, insya Allah ya kita akan selalu diberikan oleh Allah hidup dengan tenang. Yang kedua, hadirin rahimani rahimakumullah, bahwa hati manusia memang mengalami berbagai macam ujian, tantangan, ya, rintangan, godaan. Karena apa? Setiap orang yang mengaku beriman itu tidak dibiarkan begitu saja, ya, kecuali pasti di sana Allah akan mengujinya. Sehingga dengan berbagai macam cara setan menggoda kita supaya hati manusia itu tergelincir ya. Nah ini adalah merupakan hidup yang sesungguhnya. Jadi hidup yang sesungguhnya itu apa? Adalah berjuang agar supaya hati kita tetap lurus kepada Allah. Karena apa? Mempertahankan keistiqomahan, mempertahankan keyakinan agar tetap teguh ya pada lindungan Allah, itu adalah bukan hal yang mudah. Karena itu maksud Allah menciptakan manusia adalah agar supaya manusia itu dapat meraih kesuksesan yang sebenarnya, yaitu apa? Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka sasaran utama setan itu adalah hati manusia ya. Nah hadirin rahimani rahimakumullah, sekarang saja mungkin kita masing-masing bisa merasakannya. Bagaimana setelah kita berpuasa sebulan penuh, yang seharusnya akhir daripada bulan Ramadan, akhir daripada bulan puasa, kita telah meraih kemenangan ya. Karena apa? Karena sebulan penuh kita telah ditabiah oleh Allah ya. Bagaimana keyakinan kita digembleng setiap hari. Dengan cara apa? Ya melalui berbagai macam cara, melalui pengajian, melalui sholat, tarawih, puasa, sedekah, dan segala rupa yang bisa diraih di bulan Ramadan. Harapannya diakhiri dengan Lailatul Qadar dan kita teruskan dengan Idul Fitri. Kita sudah mencapai puncak gitu ya, keimanan kita. Sehingga di bulan Syawal mestinya meningkat. Tapi apa yang terjadi dalam kenyataannya? Ya kan? Nah ini yang terjadi justru kebanyakan kalau di bulan Ramadan penuh ini masjid gitu ya. Justru di bulan selain Ramadan yang harusnya itu kita meningkat ya, tapi kemudian amblas kembali ya. Jadi seolah-olah memakmurkan masjid itu hanya di bulan Ramadan. Jadi setan itu kan setelah dibebaskan dari penjara, itu dia akan merasuk ke dalam diri manusia, menggoda manusia dari segala arah, membisikkan kepada manusia ya, yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua, setan dari makhluk jin yang tidak nampak dan bisa memasuki tubuh kita melalui aliran darah ya. Seluruh tubuh kita bisa kena gitu ya. Dan juga setan yang dari manusia. Nah, sehingga pikiran manusia macam-macam ya. Kemarin bisa iki amale di bulan Ramadan wis cukup setahun. Akhirnya lemah gitu ya. Yang dipikir seolah-olah
puasa itu ada di bulan Ramadan, ya, ibadah di bulan Ramadan. Ini melemah ya pikirannya. Melemah karena apa? Karena yang pertama pemahamannya itu ilmu yang kemudian dia kalah dengan diskusi dengan setan itu kalah. Dia tidak punya prinsip bahwa sesungguhnya hidup ini harus selalu berkualitas, meningkat, ya, baik, ya. Tapi seolah-olah mengandalkan apa yang sudah dilakukan, sudah cukup, ya. Itulah berarti kemenangan setan. Yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hati manusia itu sering dipengaruhi oleh lingkungan, suasana dan keadaan. Kalau yang benar, hati yang benar itu tidak dipengaruhi oleh suasana dan keadaan. Dia lempeng menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya suasana dan keadaan itu menerpa kita, sehingga kita balik ya dari musola, balik dari masjid, ya, ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain, lupa. Sebelum puasa, wah kuat. Begitu lebaran ketemu dengan sanak keluarga, yang harusnya dengan ketemu dengan sanak keluarga itu adalah tambah kuat imannya, ya, karena dihapuskan dosa-dosa sesama manusia karena minta maaf. Tapi terkadang side effect-nya lebih besar gitu ya. Ketemu dengan teman, main ke sana kemari, ya, akhirnya rontok yang telah diperoleh 1 bulan penuh oleh perbuatan matanya, rontok oleh ucapannya, rontok oleh sikapnya dan seterusnya, ya. Kita nggak terasa, sehingga mau memulai berbuat baik lagi susah. Walaupun sesungguhnya itu juga manusiawi, ya. Pernah suatu hari yang namanya sahabat Nabi yang menjadi pemegang rahasianya Nabi. Siapa namanya pemegang rahasia Nabi? Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat ini yang namanya bukan pemegang, ya, Hanzalah itu bukan pemegang, ya, bukan pemegang. Itu kalau itu Hudzaifah, ya, pemegang rahasia Nabi itu Hudzaifah. Kalau ini Hanzalah beda lagi, ya. Hanzalah, ya, suatu hari dia ketika berjumpa di hadapan Nabi, ya, merasa seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Jadi iman ini kayak sudah notok gitu, ya, sudah luar biasa kalau di hadapan Nabi. Tapi begitu pulang bersama dengan sanak keluarga, handetolan dan teman-teman kerja di kantornya, kalau bahasa kita sekarang, ya, nampaknya kok beda, ya, suasananya, sehingga seolah-olah berat gitu, ya, jauh keadaannya dibandingkan apabila di hadapan Nabi. Maka satu hari beliau tidak kuat untuk menahan suasana hatinya yang seperti itu, sehingga keluar dari rumah dia berteriak-teriak, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Diucapkan sendiri itu, ya. Keluar dari rumah dia mengatakan seperti itu. Akhirnya Abu Bakar melihat itu, kenapa kamu kemudian diceritakan oleh Hanzalah kepada Abu Bakar itu, ya, saya kalau di hadapan Nabi itu merasa surga dan neraka ada di hadapan saya. Tapi kenapa sih kalau saya sudah pulang bersama dengan handetolan dan keluarga kok seolah hilang perasaan itu semua itu. Khawatir saya itu munafik. Wah, Abu Bakar itu sahabat Nabi yang lemah lembut, ya. Dia juga merasa khawatir juga, jangan-jangan saya juga seperti itu, ya. Waduh, ayo kita menghadap Nabi kan gitu, ya. Maka akhirnya
keduanya menghadap Nabi dan Hanzalah telah menyampaikan kepada Nabi perihal apa yang dirasakan oleh Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, jika sekiranya kamu itu merasa seperti apa yang kamu di sisiku, ya, jika engkau selalu merasa seperti apa yang terjadi ketika engkau ada di sisiku, maka pasti ya niscaya malaikat akan menyalamimu. Ya. Itu satu nasihat yang luar biasa. Ya. Artinya apa? Para malaikat itu seperti yang diceritakan dalam ayat tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan gitu. Jadi malaikat pasti akan menyerukan, jangan khawatir ya, jangan gundah gulana ya, bagimu ya, kan gitu, diberikan kabar surga. Tapi apabila sumas takom istiqomah, ini yang berat, bagaimana mempertahankan amal secara tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang barangkali ya, iman kita masih kualitasnya iman yang kena barat gitu ya, kena angin sembeang. Kalau gitu ya, pohon terkena angin sembeang kan gitu. Bagaimana kita memiliki iman yang tegak lurus ya, istiqomah. Wah, ini berat ya. Tetapi diberitahu oleh Rasul caranya ya, yaitu ahabbul amal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dilakukan secara adwam, secara istiqomah, walaupun sedikit. Dan ini menjadi permasalahan. Kadang-kadang kita jos, kadang-kadang kita jatuh melulut ya. Maka usahakan amal ini jangan terlalu jos, tapi jangan terlalu diabaikan. Biasanya kalau habis program ya, program naik, biasanya berhenti setelah bulan Ramadan tiba, selesai bulan Syawal. Mau memulai lagi berat. Karena apa? Naik jos ya. Tahajud semalam suntuk, sedekah habis-habisan, puasa puas. Itu ya. Kemudian habis Syawal karena capek berkunjung ke tempat saudara, capek lah, nggak tahajud dulu. Akhirnya apa? Amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan ini sudah sedikit demi sedikit ditinggalkan. Justru ini yang bahaya ketika kita kemudian lepas kontrol ya. Akhirnya kalau kita sudah di titik puncak gitu ya, tidak bisa naik, jatuh, jatuhnya lebih keluar rumah gitu ya. Hadirin rahimani rahmatullah. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang naik ya imannya ya, maka ibaratnya kita naik gunung ya, kendaraan kita naik gunung ya. Maka ada beberapa cara agar supaya mobil tidak jatuh ya. Yang pertama adalah jika kita berhenti di situ perlu ada ganjel gitu ya. Ya, perlu ada ganjel. Ya. Yang kedua, maka harus sudah ancang-ancang lagi ya. Kalau kita naik itu ya, ganjelnya kan kita rem ya. Kalau mobil handremnya kita ini gigi satu sudah kita siapkan kan gitu ya. Nah, begitu juga kita mesti harus menyiapkan tenaga yang lebih besar ya.
untuk naik. Kalau kita sudah lepas kontrol, apalagi ketika kita berhenti di nol kan, maka kita akan turun bahkan jatuh ya dalam nol itu. Jadi kita harus semangatnya adalah semangat ancang-ancang untuk berbuat yang lebih lagi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nah, bagaimana ancang-ancangnya? Maka kita cepat-cepat punya program. Kalau dalam bahasa program namanya sustainability. Apa itu sustainability? Ya, yaitu program berkelanjutan. Bagaimana kelanjutannya? Mempertahankan situasi produk agar supaya dia tidak berhenti di situ. Maka produk itu harus digunakan, dimanfaatkan. Kalau orang lagi ngapalin Quran, maka bagaimana hafalan ini biar tidak hilang? Maka harus dicukkan. Saya sudah selama bulan Ramadan saya menghafalkan 1 juz. Misalnya begitu. 1 juz itu akan saya bagi dalam 5 kali sholat wajib dan 12 rakaat sholat sunnah rawatib ditambah 11 rakaat sholat tahajud. Maka 11 ditambah 12 23 ditambah 17 sekian. Nah gitu ya. Maka diplot-plot. Wah berarti kalau begitu setiap kali berdiri saya 1 sholat, saya akan membaca supaya 1 hari itu 1 juz itu. Misalnya sholat duhur rawatib ada 2 rakaat, jadi 4 rakaat sebelum duhur. Maka saya akan baca setengah halaman. Ya. Begitu misalnya ya. Nanti 2 rakaat jadi 1 halaman. Itu namanya diplotting ya. Diplotting. Supaya apa? Supaya hafalan yang kita peroleh 1 juz itu gak hilang. Kemudian rakaat yang kedua diplotting juga begitu ya. Biasanya kita terlalu tidak dipikirkan yang gampang kepenginnya yang 1 juz itu tetap dipertahankan. Tetapi ketika kita sholat sunnah, kita selalu qul huwallahu ahad. Padahal sudah punya hafalan 1 juz ya. Tapi ketika kita sholat sunnah, Allahu